Pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Lalu, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah-tengah masyarakat. Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks pembersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan ini, tidak dilihat dari sudut ketidakmampuannya dan tidak pula dari segi penyebab kecacatannya, tetapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari satu dengan yang lain. Sampai saat ini, pendidikan inklusi diperlukan dalam rangka melayani dan memenuhi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pada Pasal 3 menjelaskan bahwa yang pertama, setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, atau memiliki kelainan lainnya, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan memiliki kelainan seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka berhak untuk bersekolah di sekolah umum, bukan hanya di SLB. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi diskriminasi, karena semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Lalu, apakah pendidikan inklusi itu penting untuk diterapkan? Nah, dengan adanya pendidikan inklusif, membuka kesempatan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan adanya pendidikan inklusif ini juga dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus, agar mereka dapat menerima, memahami, dan mengerti akan perbedaan dan keanekaragaman satu sama lain, mulai dari perbedaan fisik, kognitif, akademis, sosial, sampai dengan perbedaan emosional. Dengan kata lain, peserta didik diajarkan bagaimana mereka bersikap, bertoleransi, dan menerima keanekaragaman yang ada, sehingga dapat hidup secara berdampingan dengan baik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Nah, pentingnya pendidikan inklusi ini terus-menerus dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan dan manfaat. Menurut Top dan Fact, ada 5 manfaat atau kelebihan dari program inklusi, yaitu 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah dasar, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat mereka sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. 2. Anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain,
setelah memahami kebutuhan individu temannya yang berkebutuhan khusus. 3. Banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. 4. Anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. 5. Anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK. Dengan demikian, orang tua murid yang tidak memiliki anak kebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya, karena justru malah akan menguntungkan. Nah, pihak lembaga pendidikan yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi juga harus tetap selalu melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta harus menyediakan sarana-prasarana yang dapat mendukung aksesibilitas bagi peserta didik, khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus, agar peserta didik tetap dapat belajar secara optimal. Selain menyediakan sarana dan prasarana, pihak penyelenggara pendidikan inklusif juga harus tetap menyediakan tenaga pendidik pendamping untuk mendampingi peserta didik dengan kebutuhan khusus selama proses pembelajaran berlangsung. Sekian dulu ya mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.